Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Martin Pasaribu. Saya berasal dari kelas 2 SIA. Di video kali ini, saya akan membuat laporan untuk pertemuan dan 12 dan ke-13 oleh dosen pengampu saya adalah Pak Fikri, yaitu dengan mata kuliah framework. Jadi, di video kali ini, saya ditugaskan membuat laporan. Yang pertama itu tugasnya saya membuat proyek Bina Desa, masing-masing dengan menerapkan multiple file upload menggunakan tabel media saya. Seperti yang diketahui, tabel media kita memiliki struktur, ada medianya, ref tabelnya, ref ID, URL, caption, name type, dan sort order. Nah, ini dia. Lalu di pertemuan selanjutnya, untuk yang ke-13, saya terapkan role dan layer agar aplikasi tidak bisa diakses sembarang. Pastikan segmentasi penjelasan field, upload, role, dan midler dibuat dengan jelas. Nah, jadi di sini pertama buka aja ini project dengan desa saya. Nah, di sini saya membuat fasilitas di dalam manajemen ruangan. Itu di tabelnya saya ada tabel fasilitas umum, peminjam fasilitas, pembayaran fasilitas, syarat fasilitas, dan petugas fasilitas. Nah, di sini saya ada keterangan foto, SOP media, bukti bayar berupa media, resi berupa media, dokumen syarat berupa media, dan penanggung jawab dari media yaitu di petugas fasilitas. Lalu kita langsung saja buka Visual Studio kita. Nah, di bagian Visual Studio Code kita itu berfokus pada controller, modelsnya, dan juga views, bagian views, dan juga di bagian notes. Jadi kebetulan di sini pertama saya di fasilitas umum, kita buka aja bagian fasilitas umum controller yang pertama. Nah, di sini saya buat request validate, ada nama, jenis, alamat, RT, RW, kapasitas, deskripsi, dan media files, ada item untuk update, lalu ada upload file baru jika ada, ini dia untuk upload file, where, next. Lalu ada medianya, ref table, ref ID, file name, tip, sort order. Ada return ready read, root fasilitas index, with sukses. Fasilitas berhasil diperbarui. Berhasil diperbarui ya. Lalu ada forage media as $m if stores exist. Menampilkan public garis miring fasilitas umum. Lalu di bagian modelsnya juga fasilitas umum. Nah, di sini ada protector tabel fasilitas umum. Wajib ditambahkan ini protected primary key fasilitas ID. Lalu di sini di bagian viewsnya saya pergi ke controller. Nih, di bagian create seperti ini, ada upload media, deskripsi, tombol aksi, tambahkan status ringan, ada RT RW, alamat, jenis, dan label, tambahkan data, dan tambahkan error validasi jika ada. Di bagian edit, saya menampilkan juga fasilitas ID, jenis, alamat, kapasitas, deskripsi menggunakan div class, dan juga ada label class dan juga tekstura. Lalu di bagian indeks ini ada di sini CSS-nya. Kita membuatnya dari extensionnya layout.admin apps ya teman-teman, agar bisa jalankan. Kalau kebetulan saya admin, ada header biru, tombol tambah, ada form filter search, filter jenis, ada search, reset, dan juga table, ada aksinya teman-teman, dan juga ada pagination dan sweeter, dan juga ada konfirmasi hapus. Nah, di bagian roots-nya nih ada di use-nya ada
fasilitas controller. Ini dia fasilitas controller, fasilitas titik koma fasilitas controller 2 kelas. Ini ya syarat fasilitas, ini fasilitas controllernya. Lalu jika sudah, kita buka saja ke bagian khusus dulu, kita cari saja fasilitas dashboard. Nah, kita ke dashboard dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan data, teman-teman. Seperti tampilannya, pada ininya ada semua jenis cari fasilitas. Kita buat tambah fasilitas aja dulu. Kita buat aja lapangan sepak bola jenis, dibuat sehari aja, RT 05 RW 03. Kapasitasnya kita buat aja 30. Di sini kita bisa menambahkan file. Kita buat saja filenya random, teman-teman. Filenya random. Ini saja open. Nah, sini sudah memberikan screenshot, lalu kita bisa simpan. Nah, berhasil, teman-teman. Berhasil. Kita cari aja lapangan. Nah, dia udah muncul, teman-teman, lapangan. Di sini juga bisa tambah lagi, bisa tombol kembali, teman-teman. Seperti ini bisa diklik juga ininya untuk halaman-halamannya. Ini, teman-teman. Nah, lalu di peminjaman fasilitas juga bisa, pembayaran fasilitas dan syarat dan petugas fasilitas. Ini, teman-teman, seperti syarat, ada juga petugas fasilitas, ada juga di peminjaman fasilitas, dan ada juga di pembayaran fasilitas. Nah, selanjutnya di pertemuan 12 sudah. Lalu kita mengarahkan ke terapkan role model leader agar aplikasi tidak bisa diakses sembarangan. Pastikan segmentasi penjelasan pre-upload role dan leader dibuat dengan jelas. Jadi selanjutnya kita bikin agar web kita ini nggak bisa diakses oleh sembarangan orang ya, teman-teman. Caranya kita pergi sini. Nah, kita pergi dashboard dulu. Nah, di bagian logout ini, teman-teman, kita bisa ada tombol logout di bagian sini, kiri saya admin, kita logout saja. Nah, di sini saya menampilkan fasilitas desa dan peminjaman ruangan. Login admin bina desa, silahkan login untuk melanjutkan. Nah, ini saya sudah punya akun, saya juga bisa daftar. Ini dia, bisa daftar ya, teman-teman. Dan juga bisa, ini bagian registernya, ini bagian loginnya. Karena saya sudah memilih akun, kita masuk saja ke akun kita, akun saya. Nah, dia bisa masuk, teman-teman. Dia bisa masuk, tapi ketika kita klik di dashboard, dia tidak bisa nampilkan langsung ke dashboard, teman-teman. Nah, kita teman-teman kita buat dashboard.
sorry teman-teman tadi nge-lag. Jadi teman-teman pada bagian ini teman-teman, bagian login, kita bisa login, masukkan sandinya, masuk. Nah, di sini kita bisa masuk, lalu kita bisa log out. Nah, kita teman-teman udah nggak bisa lagi memasuki dashboardnya secara sembarangan. Kalau kita ketik saja di sini, tapi kita harus masuk ya teman-teman ke akunnya dulu. Kita tes saja, pasti dia bakal nggak bisa dashboard. Nah, dia nggak akan muncul teman-teman kalau ditekan dashboard. Itu harus login dulu. Lagi teman-teman, dashboard. Nah, dia ada akan muncul teman-teman. Tapi ketika kita udah masukkan login, nah maka dia akan munculkan bagian dashboard kita teman-teman. Juga. Nah, oke. Mungkin sekian video dari saya teman-teman. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan kiranya teman-teman bisa mengambilnya. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan pertemuan selanjutnya. Bye bye.